ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, kita kembali ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersekali menciptakan itu semua, ya. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepada bumi kita ini yang kita bisa perbaiki, ya, kesehatan kita dengan itu. Dan simpel kok. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya. Contoh mungkin gula pasir dikurangi. Bisa kan? Bisa nggak? Jadi kalau minum kopi nggak usah pakai gula pasir. Kopinya pahit. Kopi itu yang saya pernah pelajari, emang dia bisa menekan rasa lapar. Bisa ya. Ya. Jadi kalau makan kopi atau minum kopi ya pakai kurma. Manisnya pakai kurma, bukan dicemplungin ya, dimakan. Bisa kan? Gak apa-apa. Ya Masya Allah. Minum teh, tehnya teh daun. Ya, usahakan jangan yang sasetan. Sekali-sekali sasetan. Tapi kalau tetap pengen minum teh ya teh hijau, teh apa yang masih daun. Gitu. Atau Anda bikin minuman sendiri di rumah. Apa susahnya motong-motong serai, kunyit dipotong-potong, dikasih air panas, dikasih jeruk nipis, kasih madu. Apa susahnya? Sehat banget itu. Ya. Anti pikun. India itu angka demensianya paling rendah katanya di dunia. Karena ternyata konsumsi kunyit yang sangat tinggi di sana. Ya, orang India. Jadi jarang pikun kata dokter, ada yang saya baca dokter itu diteliti gitu kan seperti itu. Kalau seandainya ya penduduk negeri ini bertakwa, dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan ke negeri ini, maka harusnya penyakit-penyakit berat di negeri ini tuh sangat-sangat minimal. Bayangkan kalau tiap hari kita bersahabat dengan rempah dan rimpang. Jadi Allah memberikan tanda. Apa Allah tidak tahu bahwa sekarang itu banyak kanker ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun sebelum katakanlah bumi ini dibuat? Allah sudah tahu, Pak. Sehingga apa? Allah ciptakan obatnya dan janji Nabi pasti ada di situ. Dikulidain dawaun kata Nabi bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tadi. Ya. Contoh mungkin, jadi kalau dalam ilmu pengobatan tradisional lah seperti ya, ilmu natural seperti itu, kita memahami penyakit itu gampang. Apa yang ada di organ kita, maka coba cari padanannya di alam. Dan sains memang menjelaskan, coba baca penelitian tentang kunyit deh, temulawak, luar biasa. Kalau kita lihat misalkan kanker-kanker gitu kan, kanker-kanker itu kan bentuknya kan, kalau dilihat secara bentuk makroskopisnya kan nggak beraturan. Ya, bentuknya nggak beraturan kanker. Coba lihat padanannya apa di alam ini yang Allah berikan bentuk tumbuhan yang tidak beraturan. Contohnya apa? Rimpang tadi, lihat jahe nggak beraturan kan? Jahe, kencur, temulawak kayak berantakan bentuknya gitu kan? Apa sengaja Allah bikin begituan? Ya pasti ada sengaja. Maksudnya ada maksudnya untuk memberikan tanda kepada kita. Kita lihat misalkan ureter kita, misalkan ureter itu saluran kencing kita, bentuknya panjang gitu kan, kayak buletan, pipa gitu kan. Lihat di alam ini yang apa yang kira-kira mirip dengan itu? Ternyata akar alang-alang. Masya Allah kan? Semudah itu. Kita bicara tentang darah. Darah itu katakanlah apa tuh namanya warnanya merah gitu kan. Berarti kita perlu, misalkan kita butuh tambah darah, misalkan ya sudah cari yang di alamnya warnanya merah-merah. Contoh apa? Buah bit misalkan. Gitu. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Apakah itu kalau kita makan, kita minum menjamin kesembuhan? Tidak. Allah yang jamin. Maka ketika kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi satu tumbuhan yang diciptakan, misalkan serai saja, itu banyak sekali sekarang. Kita lihat, ada rematik, ada lupus, ya, macam-macam. Dan ternyata dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien itu, subhanallah, minum serai itu efeknya luar biasa. Allah nih. Kita diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Walaupun Allah kena insan dan insulalatin mintin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kalau mau sehat, kembalilah ke tanah. Kembalilah di bumi, tempat apa-apa yang Allah tumbuhkan itu berada. Dan di situ banyak tanda-tandanya sekalian. Tanda-tandanya. Jadi kalau kita lihat daun, jadi kita ngelihat sesuatu itu jangan lihat secara fisik saja. Ya. Lihatlah dengan mata hati kita.
Lihat daun itu kan dia bergerak ya. Kalau kita lihat dua lagi angin kayak begitu, ada urat daunnya, ada tulang daunnya, apa fungsi daun. Bahkan ilmu fotosintesis saja kita belum optimalkan. Bayangkan katakanlah kita tanpa daun yang ada sekarang ini kita nggak bisa bernafas loh mungkin. Nggak bisa kita. Dokter bedah sekalipun katakan dengan ilmu yang luar biasa belajar, kalau Allah ambil saja trombosit dalam badan manusia nggak bisa kerja dokter bedah. Allah Maha Kuasa. Ya, maka kita tugasnya apa? Kita kenali dia, ya, kenali bagaimana dia memberikan ini semua kepada kita semua sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih taat. Sehat harus jadi membuat kita makin taat. Mumpung sehat, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Ya, supaya apa? Lagi sakit nanti kita bisa panen pahala. Orang-orang yang sudah rutin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, kalau dia sakit dan uzur, amalan yang dikerjakan tadi pahalanya tetap mengalir buat dia meskipun dia nggak kerjakan. Itu hadisnya. Dan Islam mengajarkan kebaikan yang luar biasa. Anda di sini bos sekalian, misalkan Anda keluar, bagaimana Anda dapat pahala iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi dengan ketika Anda berada di tempat ini? Caranya gampang sekali. Misalkan lagi mau keluar pintu itu kan sempit tuh pintunya. Lalu ada saudara kita mau keluar duluan, hajatnya dia mau keluar pintu duluan, mau keluar dari masjid duluan. Anda kasih tempat, mau dia silakan keluar, membantu hajatnya dia. Apa kata Nabi SAW? Membantu hajat saudaraku, yang maksud kaum muslimin, itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Bayangkan. Ada saudara kita mungkin lagi mau ke musola, ke toilet atau mungkin ke tempat wudhu, dia pakai sepatu nggak ada sendal, kita kasih pinjam sendal, itu pahalanya sama dengan bahkan lebih baik pada 1 bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita kembangkan ini semua sekarang, maka Masya Allah kita akan tiap hari itu mikir kebaikan apa yang kita bisa kerjakan tiap hari. Dan kebaikan itulah yang sebenarnya menjadi nutrisi hati kita. Jadi kalau orang hidupnya nggak bahagia, mungkin tidak banyak nutrisi buat hatinya, tidak banyak dia tolong orang, mungkin. Ya, maka itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, peran dalam Islam. Ya, pernah dalam satu pagi Nabi menceritakan tentang surga. Nabi misalkan tentang ada surga, ada pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu macam-macam. Terus Abu Bakar bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi menjawab apa? Iya, dan aku berharap itu adalah engkau. Kenapa? Ternyata Abu Bakar ini, bos sekalian, pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang pagi ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar angkat tangan, itu pagi. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah membantu fakir miskin? Semua amal ibadah itu dia borong pagi-pagi coba. Ya. Makanya orang beriman itu bos sekalian, hidupnya pasti bahagia kalau dia banyak berbuat baik untuk orang lain. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup sehat itu lagi-lagi bukan lifestyle, tapi bentuk kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, Anda lihat makanan kayak begini. Ini kan ada, saya tadi dikasih panitia makanan sehat. Isinya apa? Tempe. Tempe yang dipotong, di tengahnya dikasih coklat alpukat, dikasih alpukat, ya. Terus di atasnya dikasih apa lagi? Strawberry atau apa gitu. Kasih chia seed. Sehat gak ini? Yakin? Insya Allah begitu. Kira-kira yang saya tanya nih, kalau misalkan nih ada piring, nih kan, piring kayak begini nih, lalu di sampingnya ada bubur ayam. Pilih mana? Ayo jujur. Kalau saya makan bubur ayam, caranya saya makan gimana? Nah, kalau saya makan bubur ayam ala saya ambil kuahnya, saya ambil sayurnya, saya ambil sambelnya, saya ambil telurnya. Itu bubur ayam saya. Ya nggak ada buburnya tapi sup jadi kan. Kemarin saya ada pas ke Makassar, ada teman-teman bilang, dokter bagaimana cara makan coto yang baik? Coto gampang kan, kalau orang makan coto dikasih jeruk nipis kan, satu mangkok gede itu kan. Nah nih rahasianya di sini saya bilang, nanti minta sama abangnya itu minta air putih 3 gelas atau 2 gelas, 3 gelas lah. Lalu air putih tadi diperes dikasih jeruk nipis tadi, terus masukin, aduk, minum gelas, 2 gelas, 3 gelas, habis itu pulang.
Itu cara makan coto yang baik. Bolehkah makan coto? Boleh. Siapa yang melarang makan coto? Siapa yang melarang Anda siapa yang melarang Anda makan makanan yang tidak sehat? Nggak ada yang melarang, silakan aja. Tapi ingat, itu punya konsekuensi terhadap gen kita. Kalau Anda yang sekarang, maaf ikhwan di sini yang belum menikah, Anda sekarang hidupnya nyampah, maka Anda akan menyiapkan generasi sampah juga yang gennya cacat. Beneran, saya nggak bercanda loh ini. Artinya kedepannya ketika akhwatnya yang sama-sama tiap hari makan nggak sehat, ikhwannya juga makan nggak sehat, maka ketemu mereka nanti anaknya, nauzubillah min zalik, juga tidak akan sehat. Bayangkan, generasi ke depan tuh generasi kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Ya karena mungkin bapak ibunya hobi makan kerupuk tiap hari. Kerupuk secara mental juga dapat. Maksudnya gimana? Gimana mau punya mental pejuang, mental jihad kalau nanti ada jihadnya gitu kan, misalkan. Tiap hari makan kayak begitu. Mau jihad kayak apa? Mau bangun malamnya susah minta ampun? Mau jihad kayak apa? Katakanlah berjuang. Gak usah cerita perang dulu deh. Berjuang malam-malam untuk bangun susahnya minta ampun. Berjuang katakan untuk baca Quran 1 juz susahnya minta ampun. Tapi berdiam diri WhatsApp sejam 2 jam bisa. Faktanya begitu. Gitulah generasi umat di zaman sekarang. Ya, ketika suaminya mau nikah lagi, ributnya minta ampun. Ya, gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu sekarang yang terjadi, bukan mungkin, salah satunya adalah karena makanan. Maka kembalikan makanan itu kepada substansi dasarnya. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, ya makan alpukat, tapi jangan kasih sirup, jangan kasih susu. Makan alpukatnya. Bahkan kemarin subhanallah saya dapat penelitian lagi dari seorang teman juga yang jelaskan bahwa ternyata biji alpukat itu bisa dibikin minyak biji alpukat yang ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan biji alpukat itu kalau Anda parut gitu kan, lalu Anda seduh dengan air juga sudah jadi kayak teh antioksidan. Masya Allah kan. Alpukatnya mengandung lemak yang baik. Ya, kita punya tempe ketemu dengan alpukat kayak begini, atau tempe ketemu kurma, itu ya jauh lebih baik kalau menurut saya daripada Anda makan 1 mangkok bubur ayam. Gitu. Ya, makanya kayak begini sebenarnya jauh lebih sehat. Dan sebenarnya kalau udah biasa mah enak. Contohnya gimana? Ya kalau nggak biasa makan sayur kayak begini, Anda bisa bikin sambalnya jangan pakai sambal kemasan. Kasih kurma diulek. Nanti sayurnya di twing gitu. Dicocok. Udah pernah nyobain belum sambal kurma? Itu enak. Cobain deh ya. Sambal kurma, buat gantinya gula pasir. Enak. Dan ininya, tengahnya ini juga bisa diganti dengan sambal kurma tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan tengahnya ini kan alpukat. Kalau mau diganti sama kurma bisa, bukan kurma, sambal juga bisa. Nggak usah bikin yang pedas-pedas, nanti bikin sambal kayak begitu, kasih kurma, cabai rawit sama apa tadi? Bawang putih ya. Nah, taruh di tengahnya ini. Terus dihancur-hancurin, jadilah tempe penyet. Sehat. Ya, dan tidak digoreng. Kan nggak digoreng. Ya. Kenapa nggak digoreng? Ya, cobalah mulai hindari yang digoreng-goreng mulai sekarang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.